Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, Ya. kayak pengajian kita. Oh, ini dari TK PAUD ya, Bu? Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi di Podcast Agi atau Amalia. Kita kali ini spesial di Amalia Camp bersama relawan Janais. Dari mana, Bu? Jaringan Jakarta Utara. Oke, nama korwilnya apa, Bu? ACJ, Aksi Cepat Janais. ACJ, Aksi Cepat Janais. Saat kami hadir pada saat dibutuhkan. Oke. Maaf Bang, kalau orang-orang Betawi logonya boneka apa namanya? Kalau di Betawi ondel-ondel ya. Pas apa namanya? Maskotnya. Tapi kalau di Janais cukup Nina Indasari harum wangi sepanjang hari. Ibu udah berapa lama, Bu, aktivitas Janais ini? Alhamdulillah kita udah berjalan 4 tahun. Tahun 2021 bulan Juni tanggal 21 Oke. mulai. Pertanyaan pertama, Bu, siapa aja boleh jawab ya. Ya. Seneng nggak ikut Amalia Camp ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, senengnya kenapa, Bu? Banyak pengalaman. Ya, Banyak teman. Ya, pertama ya, alhamdulillah. Pertama kali kita ucapkan syukur alhamdulillah. ACJ Penjaringan diajak bergabung di camp Amalia ini ya. Mungkin kalau camp mungkin baru kali ini kita ngikut gitu ya. Kalau kegiatan lain kan biasanya nggak camp gitu, daurah atau rilah yang lain. Jadi bersyukur bisa ikut. Insya Allah nanti kita bisa menjalin silaturahmi dengan yang lainnya. Juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dari pengalaman-pengalaman pelayanan-pelayanan Janais yang lainnya. oke. Ada senangnya, ada yang ingin cerita lagi. Senangnya karena kenapa? Oh, suami nih biar inilah mandiri sehari 2 hari gitu misalkan. Itu enggak sih, suami saya ngikut. Kebetulan suaminya ikut. Jadi satu misi dan visi. Oh. Memandikan jenazah bersama kalau perlu. Gitu. Kompak. Terakhir camping kapan, Bu? Belum. SD. Iya. Oh, Ibu terakhir camping kapan, Bu? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Ini Belum pertama pernah, kali. lama bahagia ini. Oh. Walaupun ya bahagia kita, alhamdulillah jenazah nggak pada protes. Alhamdulillah jenazah tinggalin boleh. Nggak itu kita sabar nunggu kita. Dia nggak pernah ada. Kalau samponya nggak komplain apa kewangian nggak masalah. Nggak dikasih itu. Pokoknya aman-aman aja jenazah sama kita lah ya. Nggak ada masalah dia. Bu, ceritain dong Korwil Penjaringan ini, ACJ ini berapa anggotanya, Bu? Masih ketua. Tim Ahwat 27. 27. Iya. Kalau yang tim Ikhwan 6. Tim Iwan 6. Iya. 1 apa 2 Nina? Iya. Itu ikut semua, Bu, hari ini? Enggak ikut karena ada acara barengan. Nggak muat ya? Iya. Oh, bisa. Ada Bang Bitung, tenang Harus aja. pakai bis kalau ikut semua. Oh, iya. Bu, Ada kuota. ada kuota. Latar belakangnya ibu-ibu ini dari apa aja nih? Oh, mungkin saya pengusaha nih, terus saya ibu. Alhamdulillah macam-macam. Ini kader, saya kader PKK. Mantan penyanyi dangdut juga yang sedang apa Bu kalau itu namanya berhijrah. Berhijrah. Alhamdulillah. Sekarang sudah tobat. Alhamdulillah. Sekarang? Ya, saya Ibu Nani. Profesi saya sebagai guru ngaji. Guru ngaji. Ya, di anak-anak dan juga ibu-ibu. Ya, saya senang ikut bergabung dengan ACJ. Ya, karena Senangnya kenapa, Bu? senangnya karena saya berani jadinya. Oh, prosesnya Berani. dari takut jadi berani itu gimana betul, Bu? Ya, karena Belajarnya? ya mungkin karena ngelihat teman-teman yang lain jadi semangat gitu. Ya banyak walaupun temennya. ya walaupun awalnya
ya berani-berani takut gitu. Alhamdulillah saya bergabung 2 tahun ini. 2 tahun Iya, ini. terima Oke. kasih. Ibu, nanti cerita siapa aja boleh yang punya pengalaman unik ketika pelayanan jenazah. Baik. Nah, ayo cerita Bu. Iya. Ah, Kalau pelayanan jenazah ya, saya Siti Soleha, saya kebetulan relawan dari Kemensos ya. Kemensos. Saya Tagana, saya PSM, kebetulan juga saya pekerja sosial masyarakat ya di bawah Kemensos. Kemensos. Saya juga PATBM di bawah Kementerian PPA gitu ya. Biasanya kalau waktu di Tagana pun karena tugas saya di humanitarian, jadinya sering berhubungan dengan kayak ketika di wilayah bencana saya akan menghadapi beragam macam gitu ya. Kadang-kadang juga ketika harus evakuasi itu kami bertemu dengan jenazah gitu. Saya bergabung di ACJ ini dapat ilmu baru gitu. Biasanya saya melakukan pelayanan pemulasaran jenazah kan biasanya nyebutnya itu ya secara medis gitu kan ya, mengikuti aturan medis. Setelah saya bergabung dengan ACJ ini, saya mulai belajar tentang ada loh sunah-sunahnya ada gitu kan, itu ilmu lagi buat saya ya. Biasanya kan kalau berdasar surat berdasarkan medis gitu ya, ketika kita menemukan jenazah misalnya bentuknya seperti ini ya, secara diselesaikan secara medis. Setelah saya mengikuti ACJ ini, saya sudah berapa kali ikut daurah gitu ya. Ternyata enggak sebatas kita ambil, kita angkat, kita bersihkan gitu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama karena kita sebagai muslim gitu ya. Jadi alhamdulillahnya ilmu-ilmu yang saya dapatkan di ACJ ini, ketika di lokasi bencana kemarin saya berangkat ke Nusa Tenggara Barat gitu ya, ada saya pakai gitu. Terus teman-teman relawan kok seharus begini gitu ya. Terus gini, iya soalnya alhamdulillah aku sudah ikut ini. Terus mereka lama-lama juga mau gitu. Terus saya bilang, ya nggak sekedar kita angkat itu jenazah, kita bersihkan udah selesai gitu. Ada beberapa tahap yang harus kita ini secara muslim ya gitu. Walaupun kadang-kadang kan di tempat bencana tahu sendiri kondisinya seperti apa gitu. Kemarin juga saya diminta berangkat karena saya dari kementerian harus mendampingi yang pondok pesantren. Tapi karena saya harus menyelesaikan beberapa laporan yang harus selesai, akhir saya nggak berangkat. Dan qadarulahnya saya bisa ikut ini gitu. Makasih. Oke. Siap. Ayo cerita yang unik lainnya. Misalkan ada yang protes jenazahnya karena kurang bersih gitu misalnya. Itu enggak ada mah yang itu kita sampai balik lagi pernah. Coba Bu cerita. Waktu pelayanan di Kamal. Ini serius jangan bercanda ya. Waktu pelayanan di Kamal kita udah datang ya Bu. Itu ongkosnya aja itu naik Grab aja udah berapa Bu ya? 120. Sampai situ keluarganya memang enggak masalah, sampai RW-nya, sampai Ibu RW, ibu kenal saya kan, tolong bantu ini jenazah kesian. Tapi ada keluarga yang rese lah mau dimandinya dipangku gitu kan. Udah kita omongin baik-baik, ini kan udah zaman modern, udah kita ngomong baik-baik lah, tapi dia malah marah-marahin kita. Dan saya langsung gini, udah deh mendingan kita pulang dah. Takutnya bukan dapat pahala jadi kayak mudarat juga kan. Udah Bu kita pulang aja gitu. Sampai Pak RW-nya minta maaf sama kita. Kadang kayak begitu aja sih. Maksudnya kita tidak dihargai yang udah jauh-jauh datang ke situ gitu loh. Seperti itu. Oke. Pengalamannya pernah keluarga lapor ada yang meninggal. Dia nggak menceritakan kondisi jenazah. Pas sampai di sana habis ketabrak kereta. Kakinya patah, ininya berdarah, sobek, ngeluarin darah, nggak berhenti. Dia nggak ceritain kalau jenazah itu habis tabrak kereta. Ya alhamdulillah sih dengan ikhlas, dengan kesabaran akhirnya bisa dari semuanya dah ya kita pakai. Alhamdulillah nggak keluar lagi tuh darah. Daerah kita kan lebih kereta api. Iya. Kadang jenazah ketabrakan, jenazah ditabrak kereta, sudah berhari-hari, udah busuk. Nah kayak tadi barusan pagi itu udah 3 hari, itu nggak dikabarin. Ternyata udah keluar belatung dari mulut, sudah tangannya sudah terkelupas, sudah bengkak. Itu kayak gitu. Jadi pengalaman yang itu, alhamdulillah
belajar dari Bang Denny, dari Amelia Care itu kita pakai semuanya. Insya Allah dapat berguna gitu. Dan mudah-mudahan juga kita ditambah sama Amelia Care untuk kesafetian kita, karena kita banyak menerima kayak AIDS, kayak paru, kita dapat kayak gitu jenazah itu. Biar aman ya. Biar aman buat kita semuanya gitu. Medis dari dokter. Siap, Dari siap. medis. Juga dari Amalia Care. Ya seperti itu. Siap. Ada lagi cerita unik yang lain? Nah, pertanyaan Mbak. Kalau tadi kan Nina udah cerita ya kalau tentang kadang-kadang kita ketemu juga masalah di masyarakat yang sambutannya tuh kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Iya. Kita udah siap-siap, kita korban Betul. materi sama-sama, ternyata mereka memang ya dengan kemauannya sendiri menyibukkan balik. Tapi selain cerita itu, ada nggak cerita yang kemudian mereka yang merasa tertolong, kemudian reaksinya seperti apa ketika mereka banyak. sama teman-teman dari ACJ gitu? Banyak. Pinggir jalan kereta biasa ya bang. Ya. Bagaimana? Ya, ada salah satu ya, ini kejadiannya adalah warga, kalau di sini kita nyebutnya OT ya, orang terlantar gitu ya. Orang terlantar itu sudah meninggal di kolong tol gitu. RT yang satu, oh ini bukan warga saya, ikutnya kamu. Oh enggak, KTP-nya ikut kamu gitu kan di Bangkalan. Tapi terus nggak ada yang mau melayani gitu. Akhirnya ACJ datang. Ya kalau kita karena tadi kan motonya kami hadir saat dibutuhkan, ya kita kerjain, kita siapkan semuanya sesuai prosedur yang ada, kita rapikan benar-benar serapi-rapinya, mau dia orang kolong tol atau apa. Jadi sekarang tuh alhamdulillah, kalau ini pribadi saya ya, entah kalau temannya, ketika saya lewat kolong tol itu gini, Bu mau kemana Bu, gini, kadang-kadang saya bingung ya, siapa gitu ya, saya tegur gitu ya, tapi kayaknya mereka tuh berterima kasih banget gitu. Oh ternyata orang tolong tol juga boleh ya Bu dimandiin sama ACJ. Oh boleh gitu. Terus dalam tanda kutip seperti begini, mereka kan kadang-kadang memikirkan biaya, itu yang jadi apa ya, poinnya itu materinya. Iya, karena mereka pikir nanti siapa nih yang tanggung jawab bayar pemandian jenazah ini gitu. Tapi kan ketika kami datang ya, karena memang selalu digaungkan kami ini hadir ketika dibutuhkan dan tidak memikirkan biayanya itu ya. Kalau masalah infak itu kan ketika mereka memberi kita terima, itu infak pun akan muter lagi jadi perlengkapan janais. Jadi banyak orang-orang kayak yang di pinggir tol atau kami sudah nyebrang ke daerah, karena penjaringan itu ini kalau saya bilang ya punten ya, itu jadi apa ya, sampai ke Kembangan, sampai ke Kamal Muara, sampai ke Kedoya gitu, sampai Pekojan, Kali Anyar itu kita dateng gitu. Kalau Kamal Muara Bang Pitu mungkin tahu ya, itu memang negara di luar negara kalau kita bilang. Itu satu kecamatan Penjaringan, tapi kami harus melalui Jawa Barat dulu baru ketemu dia gitu. Karena kita harus nyebrang tol, dia arahnya tuh udah di Pik 2, ikutnya Dadap. Hanya itu ya, gesernya ke kiri Dadap, kita agak lurus aja jadi Kamal. Itu memang kalau ke sana tuh waktunya lama, terus biayanya juga nggak sedikit. Kalau kita mikirin hanya biaya, hanya infak, nonsen itu nggak ketutup gitu. Tapi jadi sekarang orang Kamal apa ya ke kita gitu, karena di sana mungkin ada beberapa adat juga yang kalau maaf ya dalam tanda kutip dari Sulawesi Selatan tuh begini, kalau dari ini tuh begini. Tapi ternyata setelah ACJ datang semua bisa menerima. Jadi kadang-kadang kita yang bikin lelah kita, capek kita hilang itu ketika orang-orang ketemu kita di jalan, makasih ya kemarin, gitu. Karena memang kalau di Penjaringan ya terus terang dalam tanda kutip itu biaya itu sangat bagi mereka, terutama yang di kolong tol, yang di pinggir rel kereta itu menjadi momok gitu loh. Boleh tahu nggak kalau di umum itu biasanya kalau untuk penyelenggaraan jenazah, pemulasaran jenazah itu, kalau orang yang bahasanya mereka berbayar, manggil amil. Nah itu cepat daerah Yuli. Sendiri itu habis biayanya berapa kalau di daerah? Yuli boleh jawab. Ya. Kebetulan di daerah Kembangan itu bukan daerah yang seperti Penjaringan.
Insya Allah alhamdulillah masyarakatnya dibilang mampu karena di sana ada amilnya. Nah di amil di sana itu 2,5 juta itu yang harus disiapkan. Apa aja? Kayak mengkafankan, memandikan, kayak kafan, kayak mandi gitu. Kadang cuma kafan aja, mandi lain lagi gitu. Jadi karena sudah masuk janais, alhamdulillah terbantu ya Bu ya. Jadi pernah waktu itu sebelum saya masuk janais, orang kontrakan di sana tuh nggak dipandang sebelah mata karena di sana ada kayak orang Betawi, orang Jakarta itu hanya lokalnya saja, disolatin juga hanya lokalnya saja di masjid yang berhubungan gitu. Jadi kalau kita pendatang itu kadang dicuekin. Alhamdulillah pas Yuli masuk di janais, Yuli coba edukasikan. Kita nih ada nih loh janais, relawan janais, walaupun memang base campnya di Penjaringan. Kalau mau pakai kita 1 jam sebelumnya harus menunggu. Nah itu alhamdulillah sekarang terbantu semuanya. Tadinya jadi mereka hanya bayar berapa nih Bu dibayar gitu kan. Kita bilang infak. Terus sekarang mereka ngasih lagi 500.000. Ini untuk ongkosnya karena jauh dari sana ke sini gitu. Jadi mereka dengan sendirinya memberi dengan sukarelawan. Jadi nggak kita minta. Karena di Bang Denny jangan pernah kita meminta bayaran. Kalau memang kita dikasih, kita terima, tapi edukasinya ini infak untuk membalikan lagi membelikan kapan lagi atau perlengkapan yang lainnya. Itu. Filosofinya ketika kita minta bayaran itu ibu-ibu kehilangan 2 gunung Uhud pahalanya. Nah itu. Gitu loh filosofinya. Iya. Jangan sampai kalaupun dia ngasih infak itu diakatkan sebagai kayak yang ngebayar. Iya, tapi biasanya ustadznya itu malah bilang sendiri ya kita sudah dibantu, masa kita nggak memberi ke mereka gitu. Ya, ini ya agak akibat pembayaran di sana ya Bang. Saya berdua Bang Rohim bilang, Bang, lu bisa nggak cariin gua guru? Buat apa? Buat mandiin jenazah, gue pengen belajar. Memang kenapa? Aduh, saya miris banget tetangga. Suruh cariin yang mandiin, saya datang. Bu, ada yang meninggal. 1,3 cash. Harus bayar segitu. Harus segitu. Langsung saya balik lagi ke rumah keluarga. Bu, minta 1,3 cash. Lama nungguin, mungkin dia nyari duit kemana-mana. Saya sampai nangis di luar. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ya Allah, kalau saya kejadian sama saya gini gimana kalau anak-anak saya nggak mampu ya. Lu siap Bu? Siap, gue siap. Ada nggak yang mau? Ya insya Allah ada teman-teman ngaji pada mau. Ya alhamdulillah Bang Rohim ketemu Bang Denny. Nah disitulah berkembang masih jadi budut ya dulu Bang Denny ya. Ke RW 13 ngajarin kita itu pada tanggal 21 Juni itu 2021. Harusnya tanggalnya sebelum itu tapi banjir jadinya. Iya benar ya kata Bang Rohim ya. Iya Bang Rohim katanya kenapa baru sekarang Bu? Ya kan karena saya baru ngerasain gitu ya. Jadi saya itu sampai sekarang alhamdulillah ACJ berjalan sampai sekarang. ACJ itu loh Bang, ACJ itu di penjaringan di RW 13 itu pun masih dibilang waktu pertama saya rapat di pos di RW, saya kan karena PKK juga. Alah paling juga janais cuma anget-anget doang gituin. Wah, saya sampai sama Pak Rohim enggak apa yang percaya. Karena Pak Rohim LMK saya kan PKK karena memang saya di PKK itu langsung waduh Pak Rohim sampai ada yang ngomong kayak gini dan saya kadang-kadang suka sedih kalau setiap pulang ke ada milad itu ya Allah kita udah sampai segini loh. Yang dari cuma berapa orang di 13 alhamdulillah ya. Tambah banyak semuanya alhamdulillah. Dan sebagai testimoni ya. Jadi dari hitungan kami di Amalia Care ACJ itu ada satu relawan yang terhitung dari Januari sampai Agustus itu hanya sampai Agustus sudah melakukan 90 pelayanan. Orangnya nggak datang. Iya. Jadi kami di Amalia Care itu punya record ibu-ibu ini melakukan berapa kali pelayanan selama setahun. Gitu. Jadi makanya keluar list itu ini sekian. Maaf ke pending saya sakit kemarin dirawat. Tapi saya alhamdulillah maaf ya Bu bentar. Saya alhamdulillahnya ya Pak. Saya selalu bilang gini.
karena saya bodinya yang paling imut. Saya sampai bilang sama ibu-ibu, saya mohon maaf, saya nggak bisa di pemandian, jadi minta pengertiannya saya di kafan aja. Alhamdulillah sih teman-teman pada paham, ngerti gitu. Pada nanti jenazahnya kepleset sama ini. Iya kan? Ini kamera goyang nih. Pak, saya memang saya ini relawan Janais ya, sendiri dari Korlap 07 ya Pak ya. Di semua kan kalau malah seneng ya Pak ya kalau dengan adanya Janais. Kalau di saya beda Pak. Saya diasingkan, dia enggak itu. Jadi saya tuh sendirian kata itu kan sendiri nggak mendukung Pak dengan Janais ini Pak. Saya pernah itu kata apa Butini, bu itu mah kerjaan Butini aja ya, jangan ngikut-ngikut kata gitu, gitu kan. Jadi jangan apa Janais dia memang Pak di Janais dia nggak diterima Pak. Dia orang malah bikin sendiri Pak, namanya. Terus nggak belajar, nggak kayak kita kan ada sertifikatnya, ada kitab itu. Dia orang nggak nekat otodidak aja Pak. Dan pada kemarin waktu sebelah tetangga saya meninggal itu apa kapas kan itu diewer-ewer aja begitu. Tapi kan saya nggak mau ya. jadi kain kapan nama itu kapas sama saya ewer-ewer gitu udah masukin gitu bungkus. Tapi kan semua nggak ada yang salah ya. Semua itunya kita gue nggak mau protes. Salah enggak dong. Kan kita nggak boleh gitu. Kita itu aja kan lihat aja. Jadi bukan lancar-lancar aja tuh Pak kita Janais gitu. Sampai sekarang pun saya nggak diterima gitu ya. Kalau saya mau ke situ ada meninggal, Butini nggak pakai Janais ya. Kata, hello kita mah tingkat tinggi. Saya gitu aja kayak gitu. Beda. Saya mah ada sertifikat. Saya tingkat tinggi gitu. Iya. Jadi Pak udah. Jadi lucu gitu Pak. Udah dia ada dua kubu gitu. Wah ada Ibu Tini nih, waduh Janais nih. Jadi mindsetnya lagi mana ya? Kan saya udah bilang kita tuh nggak membayar, nggak ngasih itu, nggak bayar pun nggak apa-apa. Sampai saya gituin, Papa jangan pikirin Pak, bayar enggak Pak, saya yang bayar pun apa kita pun ikhlas nggak bisa bayar, jangan pikirin Pak, sampai gitu kan ya. Terus gitu, sampai dia yang ini Pak yang ngejas saya itu udah Butini nggak usah dong itu ada meninggal jangan kesini. Ih orang itu tetangga gue mau melayat ngapa gitu loh ya kan ya. Jadi itu sudah gitu akhirnya sekarang saya jasin dia orang CJ mukanya pasti kan. Jadi sekarang kalau ada meninggal saya gini maaf ya. Saya karena saya udah izin juga sama Ibu Ketua dan Pak Rohim, Pak maaf, saya kan di sini ACJ udah 4 tahun lah, 3 tahun 4 tahun lah ya. Maaf kata ilmunya pun udah ada lah gitu kita ngerti. Jadi saya katanya kan boleh menyalurkan ilmu kita dong ya ke itunya. Jadi kata saya Bu atas nama pribadi atau nama kita ini ya saya simpan ya Allah. Saya niat ini atas nama ACJ ya yang saya bawa ini ya. Saya mau membantu kalau di saya ada meninggal saya turun tangan. Beda-beda. Karena kan maaf kata Pak, kalau kita lihat kan ada jenazah yang istinjanya kotor kan kita kita masak sendiri begitu kan. Makanya kita bantu aja. Kita bantu. Tapi cara dia lagi mana kita ikutin. Kita ini kan kita ikutin enggak langsung salah. Gue yang bener, gue yang pintar enggak. Semua Allah yang bisa kan. Jadi terus udah gitu juga ini masalah celengannya Pak. Ya kan celengan apa? Usah itu SD Dakot. Oke, ibu-ibu itu udah keren banget ya. Apa namanya yang dilakukan sama ACJ itu. Yang pasti ingat pesannya yang udah pada ngajarin dulu ya. Lurusin niatnya gitu. Apapun penerimaan dari orang yang terbantu, negatif, positif, itu jadi ujian keikhlasan kita ya. Jangan sampai ujian atau cemoohan orang itu kemudian jadi kayak penggugur amal kita. Ya, kita dicela dikit, kita sebel, udah nggak dapat pahala. Kita dipuji dikit, kita terbang, apalagi dapat pahala dari mana? Karena kita udah menikmatinya di dunia dengan pujian itu. So, keep fight, terus berjuang. Tadi ininya apa motonya? Kami hadir saat dibutuhkan. Anda cukup mati aja, saya ngurusin. Bang itu Bang. Yang sebelum musibah cukup nangis aja kita yang ngerjain. Tinggal duduk nangis ya Bu. Iya, nangis aja. Oke, terima kasih ibu-ibu semua. Tetap semangat dan sebagai penutup
Aku minta dong ada yang mimpin yel-yelnya tadi karena bagus itu. ACJ aksi cepat jenais. ACJ Janais Penjaringan. Kami hadir saat dibutuhkan. Yeay. Terima kasih, itulah podcast Amalia. Sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.